Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, nikmat beramal saleh, nikmat menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, nikmat menggunakan waktu untuk talabul ilm, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat seseorang menggunakan waktu kosongnya dan masa sehatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah SAW, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Sebagaimana sabda beliau, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia banyak tertipu, terperdaya ya, dengan dua nikmat ini. Nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Ya, banyak manusia kesehatannya tidak digunakan untuk menambah amal saleh. Waktu luangnya banyak digunakan untuk tidak menambah amal saleh. Maka mereka tertipu dengan nikmat ini, dengan kelapangan, dengan keluasan, sehingga mereka tidak memperbanyak bekal akhiratnya. Nah, kemudian sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, serta adik-adik sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke sini. Ya. Mohon maaf atas keterlambatan, dan usaha Bapak Ibu sekalian menunggu pengajian ini insya Allah tidak sia-sia. Ya, semua ada ganjarannya. Ya Allah ganjar, Allah berikan ganjaran ya bagi orang-orang yang ikhlas di dalam talabul ilm. Nah, yang benar-benar talabul ilm, menuntut ilmu, maka di sana pasti ada sesuatu yang tidak dia sukai. Ya. Maka ketika menuntut ilmu dituntut kita untuk bersabar. Ya, bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam memahami ilmu, bersabar dalam menghafal ilmu, bersabar di dalam menerima ilmu, dan bersabar dalam datangnya ilmu tersebut. Nah, ini adalah kesabaran dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya ya. Jadi jangan merasa kecewa karena sudah lama menunggu. Ya, namun berbahagialah ya, karena bersabar merupakan salah satu jenis ibadah yang harus kita kita kerjakan, kita amalkan dengan lapang dada. Nah, ikhwaskan rahmani wa rahmakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih,
Qala sallallahu alaihi wasallam, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini hadis tentang keutamaan bermajelis ilmu. Apa kata beliau? Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka di sana mempelajari kitabullah, ya. Mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melainkan turun pada mereka ketenangan. Rahmat meliputi mereka dan malaikat pun mengelilingi mereka. Dan satu lagi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisinya. Fulan disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi makhluk yang tidak pernah bermaksiat, di sisi para malaikatnya. Dibanggakan para tabi'in. Ya. Cukuplah kalau tidak ada hadis-hadis yang lain yang begitu banyak menerangkan tentang keutamaan ilmu, hadis ini sudah cukup menerangkan keutamaan ilmu, yaitu Allah membanggakan para penuntut ilmu di sisi para malaikatnya. Ikhwas kan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bab memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, bab memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Islam datang, ya, dengan dua hal ini. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya. Islam datang dengan dua hal ini, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Dan misi Nabi SAW atau tugas beliau adalah dua hal ini, mengingatkan umatnya, ya, mengingatkan umatnya dari hal-hal yang bisa membinasakan mereka dan berikan bergembira kepada umatnya bagi orang-orang yang taat. Nah, basyiran wa nadhira. Ya. Rasul itu adalah basyiran, memberikan kabar gembira dengan surga. Bagi siapa? Bagi yang beriman padanya, beriman kepada yang dibawanya. Kabar gembiranya dengan surga. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, dan memberikan apa? Peringatan dengan api neraka bagi siapa-siapa yang menyekutukan Allah. Bagi siapa yang melanggar larangan Allah. Basyiran wa nadhira. Dan seseorang dai atau seorang yang mengajak kepada agama, hendaklah dua hal ini harus ada pada diri dia, yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sebesar-besar ma'ruf adalah tauhidullah. Ya, ini sebesar-besar yang ma'ruf. Dan sebesar-besar munkar adalah syirik. Nah, umat ini harus diperingatkan, diberi tahu tentang tauhid dan diberitahu tentang kesyirikan. Nah, dan lain-lain dari kewajiban-kewajiban agama dan ataupun larangan yang lainnya yang harus umat ini diperingatkan darinya. Nah, kita hari ini sampai pada hadis yang ke-8. Qala al-muallif, berkata penulis kitab Al-Imam Syarah bin Yahya An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lisal muslimin. Qala al-muallif Ats-Tsamin, yang ke-8 dalam bab ini, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah cincin emas yang berada di tangan seorang. Fanaza'ahu fatarahahu, lalu Rasul mencabutnya dan melemparkannya. Ya. Wa qala, dan beliau bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi,
salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api lalu dia jadikan di tangannya, diletakkan di tangannya. Faqila lirajul ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seseorang yang mengatakan kepada laki-laki ini setelah beliau pergi, setelah Rasulullah pergi, khudh khatamak, ambillah cincinmu. Tadi kan dibuang cincinnya sama Rasul, dibuang. Khudh khatamak, ambil cincinmu. Intafi bihi, manfaatkan. Kata orang tadi. Qal, lalu laki-laki ini menjawab, la wallahi la akhudhuhu abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, katanya, demi Allah aku tidak akan mengambilnya, sesuatu yang sudah dibuang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini ikhwas kan rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk ingkar munkar, maka dia harus mengingkari kemungkaran tersebut. Dia bisa mengingkari dengan tangannya, seperti beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang pemimpin ketika itu mampu mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Beliau cabut, beliau buang. Nah, mampu beliau mengingkari dengan tangannya, maka kewajibannya adalah mengingkari dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan. Hukumnya ingkar munkar adalah wajib, ya. Dalam hadis yang pernah kita dengar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang lihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatannya. Ya. Atasan dengan bawahan, ayah dengan anak, ya, dengan anggota keluarganya. Dia wajib ingkar munkar dengan cara yang baik. Ya, wajib ingkar munkar. Guru dengan muridnya. Ya. Ini dia punya kekuatan, punya kekuasaan, punya nama, punya jabatan. Maka kewajiban pemimpin adalah mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya. Nah, pemimpin yang tahu kesyirikan wajib mengingkari kesyirikan. Ya. Pemimpin yang tahu haramnya berdoa kepada mayit di kuburan wajib melarang orang untuk datang ke kuburan untuk berdoa minta kepada mayit. Pemimpin, ya. Pemimpin yang tahu tentang haram yang membangun kuburan, bermegah-megahan di kuburan, maka pemimpin harus apa? Meratakan kuburan dengan tanah. Ini pemimpin punya kekuatan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan dengan tanah. Wala taqtul qabran illa sawaitahu. Jangan kau tinggalkan kubur yang tinggi, melainkan kau ratakan dengan tanah. Nah, ini pemimpin yang sudah sampai kepada mereka hukum, maka wajib mereka menerapkannya dengan kekuatan mereka. Ya. Wajib bagi mereka untuk menerapkannya dengan kekuatan mereka. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kewajiban ingkar munkar sesuai dengan apa yang ada pada dia. Ya. Bagi yang tidak punya jabatan, maka ingkar munkar ya dengan apa? Fa'ilam yastati fabilisani. Jika tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisan, dengan diajak ngomong, dengan berbicara, dengan nasihat, ya. Maka kewajiban para dai, ya, para ulama, para ustadz adalah mengingkari kemungkaran dengan lisan dia. Karena itu yang bisa. Harus katakan itu syirik, minta kuburan syirik, harus diucapkan sama dai tersebut. Ya, tidak boleh dia sembunyikan. Ya. Ya, ini perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli ilmu, ya, adalah menerangkan apa yang mereka dapatkan dari ilmu. Ya, tidak boleh menyembunyikannya. Tidak boleh menyembunyikannya. Walaqad akhadna mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinuna lin-nas wa la taktumunahu. Sungguh kami telah mengambil perjanjian kepada ahli kitab, orang-orang yang berilmu dari ahli kitab, agar mereka menjelaskan kebenaran tersebut dan tidak menyembunyikannya. Sudah ada perjanjiannya. Demikian juga para ulama, ya, kewajiban mereka adalah menyampaikan kebenaran tersebut. Karena zakatul ilmi al-amal. Itu maksud zakat ilmu adalah beramal, dan dakwah termasuk jenis amalan. Nah, dengan suara, ya.
Jadi kewajiban para asatidzah adalah menerangkan yang benar. Ini kewajiban mereka. Orang mau tidak mau ya kembali kepada pribadi masing-masing. Yang jelas kebenaran harus disampaikan. Harus disampaikan. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya emas bagi laki-laki hukumnya haram. Laki-laki pakai emas tidak boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Salah seorang dari kalian sengaja cari bara api dipakaikan di tangannya. Berarti ini neraka. Ya. Yang dulu punya cincin tunangan suami istrinya dari emas, kasih istrinya semua. Ya. Jangan suaminya pakai. Ya. Istri boleh pakai, perempuan boleh emas. Ya. Kalau laki-laki nggak boleh. Cincin tunangan dari emas, kalung dulu waktu nikah. Nah ini kasih istri aja, hibah ke istri. Ya, biar istrinya tambah cinta, ya kan? Ya, tambah cinta. Nah, semenjak tahu hukum seperti ini, maka kewajiban dia adalah mengamalkannya. Nah, dan tidak ada larangan jual beli emas, boleh jual beli emas, ya, asal dengan syarat-syaratnya, ya, jual beli emas asal dengan syarat-syaratnya, yaitu harus ya dan biadin mislan dimislin. Syaratnya adalah harus tunai di majelis akad, ya, tidak boleh tunda-tunda penyerahan salah satu dari dua jenis komoditinya. Yang kedua adalah harus sama takarannya, tidak boleh lebih. Itu kalau jual beli emas. Emas sama emas, ya. Tukar emas sama emas, perak sama perak, ya. Nah, karena termasuk barang-barang yang ada riba jika tidak terpenuhi syarat tersebut. Nah, intinya diperbolehkan jual beli emas. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cepat di dalam menanggapi perintah Rasul SAW atau larangan Rasul SAW. Ya, langsung mereka mengerjakannya. Yang tadi dibuang emasnya nggak mau lagi diambil, ya, dibuang emasnya. Padahal orang mengatakan tadi khatamak, ambillah emasmu, bisa digunakan, bisa diberikan ke orang lain, ya. Namun kata dia, saya nggak mau mengambil yang sudah dibuang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kata Syekh Muhammad bin Sulaiman menunjukkan bahwasanya penyebab sesuatu boleh untuk dijauhkan, dirusak atau dijauhkan. Beliau mengatakan itlaf, kata rusak, dirusak. Sesuatu yang menyebabkan kita lalai, maka boleh untuk kita istilahnya sebagai ini penyebab saya buang. Tidak masalah, boleh hukumnya. Atau kalau nggak buang, kasihkan orang lain jika bisa bermanfaat. Ya, sesuatu yang melalaikan itu boleh. Nah, ada kebun misalnya, ya, keenaan di kebun melalaikan dari sholat jamaah, jual kebunnya, wah boleh. Infakan, ya, infakan. Nah, HP, kalau HP melalaikan ganti HP, ya, bukan ganti. Maksudnya itu jauhkan dari kita, jangan saya melalaikan kita dari ibadah, ya, bukan ganti yang lebih baru lagi, ya. Intinya menjauhkan sesuatu yang melalaikan, ya, atau betul-betul tidak menggunakannya. Kalau mudarat, televisi mudarat kan, tidak usah beli televisi, ya. HP mudarat kan, tidak usah beli HP, cukup HP monokrom. Yang tidak usah ada internetnya. Nah, intinya sesuatu yang melalaikan maka harus dijauhkan. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-7, hadis yang ke-9, ya, at-tasi'. Qala al-muallif an Abi Sa'id al-Hasan al-Basri anna Aida
ibn Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala. Nah, dari Abi Sa'id Hasan Al-Basri bahwasanya A'id ibn Amr radhiyallahu anhu, A'id bin Amr seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menemui Ubaidillah bin Ziyad, ya, menemui seorang yang memiliki jabatan, Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, ay bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW sabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah. Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah yang ganas, yang ganas, yang keras, yang kasar, ya, kepada bawahannya. Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah yang keras pada bawahannya, ya, kejam pada bawahannya. Fa iyyaka an takuna minhum, jangan sampai kamu menjadi di antara mereka. Ini A'id ibn Amr menasihati ya Ubaidillah bin Ziyad, seorang amir ketika itu. Fa iyyaka an takuna minhum, jangan kau menjadi di antara mereka. Nah, karena mereka adalah seburuk-buruk pemimpin. Faqala lahu, maka Ubaid ibn Ziyad mengatakan, ijlis, duduklah, kata dia, duduklah engkau. Fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau ini rendahan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang rendahan engkau ini, katanya. Kata Ubaid ibn Ziyad ini. Faqala, wa hal kanat lahum nukhalah? Innama kanat an-nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Kata A'id bin Amr ini, apakah di kalangan sahabat ada orang rendahan? Sesungguhnya orang rendahan itu adalah setelah masa mereka dan selain mereka. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban mengingkari kemungkaran dengan lisan. Ini sahabat mengingkari salah seorang amir dengan lisannya, menasihatinya. Inna syarra ri'ai al-hutamah. Sesungguhnya seburuk-buruk pemimpin adalah yang kejam, yang ganas terhadap bawahannya. Diperingati sama sahabat ini, ya. Namun dia tidak terima, seperti tidak terima, ya. Bahkan mengejek, engkau ini orang rendahan sahabat, ya, bukan orang mulia, engkau ini orang rendahan. Kemudian dijawab sama A'id ini, di antara para sahabat tidak ada yang rendahan, katanya. Wa hal kana lahum nukhalah, apakah di antara para sahabat ada orang-orang rendahan? Nah, inna makana nukhatu ba'dahum, orang-orang rendahan itu setelah masa mereka itu masa keemasan. Masa yang kata Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah pada zamanku. Semuanya mereka itu udul, orang-orang yang adil, orang thiqah, semuanya para sahabat. Tidak ada orang-orang yang rendahan. Bahkan mereka masuk orang-orang yang mendapatkan jaminan, ya, jaminan surga. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak menghalangi seseorang mengingkari kemungkaran dengan lisannya. Bisa dengan lisan dia mengingkari, ya, dengan lisan. Nah, di antara bukti sahabat mereka adalah orang-orang yang Allah muliakan, yang mereka dijamin masuk surga. Qala ta'ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Sesungguhnya orang-orang as-sabiqun, orang-orang yang awal-awal, ya, orang awal-awal memeluk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridha kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Muhajirin dan Ansar ini semuanya sahabat yang pernah bertemu Rasul, sahabat. Ini mereka semuanya mulia, Muhajirin atau Ansar. Mereka semuanya orang-orang mulia. Ya, tidak ada orang-orang yang rendahan. Yang rendahan ini orang-orang setelah para sahabat. Ya, sahabat lebih utama. Serendah-rendahnya sahabat masih lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang berikutnya. Nah. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya pengingkaran terhadap kemungkaran dengan lisan harus tetap dilaksanakan. Ya, bagi seorang yang memiliki pengetahuan maka dia ingkari dengan lisan. Ya, ingkari dengan lisan. Nah. Kata saya Syekh Salim bin Al-Hilai dalam fikih hadis ini, as-sahabatu kulluhum sadatun wa afadil. Sahabat semuanya pemuka dan semuanya orang-orang yang mulia. Li'annahum khairun nas ba'da Rasulillah SAW. Karena mereka sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'raf as-sabtu wan nakhalatu illa ba'da qarnihim. Dan tidak dikenal dari mereka ya sesuatu yang rendah kecuali setelah masa mereka. Jadi mereka semuanya fadil, afadil, pemimpin semua, dan mereka semua orang-orang yang mulia. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Qala al-mu'allif al-ashir, hadis yang ke-10. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sungguh kalian benar-benar harus memerintahkan yang ma'ruf dan benar-benar harus mencegah yang munkar. Aw la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Dan hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala ya mengirim kepada kalian hukuman darinya. Ya. Lalu kalian berdoa, tidak diijabah doa kalian. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dan tawsiqul hadis hasan bi syawahidi. Hasan hadis dengan syawahidnya. Ada pendukung-pendukungnya sehingga hadis ini meningkat derajatnya menjadi hadis hasan. Ya. Nah, beliau sallallahu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Rasul bersumpah. Ya, Rasul bersumpah. Artinya perkara ini perkara yang penting sampai beliau bersumpah, ya. Dan beliau bersumpah dengan zat yang nyawaku berada di tangannya. Berarti sumpah dengan nama siapa? Dengan Allah, ya. Aku bersumpah dengan yang jiwaku berada di tangannya. Nyawa manusia berada di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berkehendak mencabut, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya disyariatkan, bahkan wajib kita kalau bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, boleh hukumnya. Ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya qala sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya, dari apa keburukan yang Dia ciptakan. Ya, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, ya, dengan ucapan-ucapan Allah. Ini diperbolehkan karena sifat Allah termasuk bagian dari zat. Maka dia diperbolehkan berlindung atau bersumpah dengan sifat Allah
Subhanahu wa taala. Nah. Dan tidak diperbolehkan bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Tidak diperbolehkan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairi llahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia sungguh telah berbuat syirik. Wa fi hadisin, "Man halafa falyahlif billah aw liyasmut." Siapa yang mau bersumpah adalah bersumpah dengan nama Allah atau dia diam. Nah, kalau makhluk hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sumpah atas nama wali, sumpah pocong. Nah, sumpah atas nama pocong tidak boleh. Ya. Sumpah atas nama mama bapak tidak boleh. Ya. Sumpah atas nama kehidupanku tidak boleh. Harus sumpah itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kemudian beliau mengatakan, la ta'muruna bil ma'ruf. Sungguh kalian harus benar-benar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ya. Jadi memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar ini sesuatu yang besar. Karena sumpah ini tidaklah datang kecuali untuk sesuatu yang besar. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan tentang definisi qasam, ya, ta'kidu syai' bi dzikrin mu'azzamin. Menguatkan sesuatu dengan menyebutkan yang diagungkan. Itu sumpah. Kita mau menguatkan perkataan kita dengan menyebutkan Allah, nama Allah yang diagungkan. Maka sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya. Sungguh kalian benar-benar harus memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi hukumnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Aw la yushikanallahu yab'atha an yab'atha 'alaikum iqaman. Atau kalau tidak demikian, Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman darinya. Hukuman darinya. Kalau sallallahu hampir-hampir Allah kirim kepada kalian iqab darinya. Ya, hampir-hampir. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa, tidak dikabulkan doa kalian. Nah, ya, di antara fikul hadis ini adalah wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, wajib amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan posisi kita sebagai pemimpin dengan kekuatan. Ya, sebagai bukan pemimpin maka dengan lisan. Tidak punya kekuatan maka dengan lisan. Lisan orang bisa ngomong semuanya dengan lisan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah benteng dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan benteng dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya lemah amar ma'ruf nahi mungkar atau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan sebab tidak diijabahnya doa. Nah, jadi ikhwas sekalian, kita mungkin perlu hati-hati. Tatkala doa kita tidak diijabah, bisa jadi kita ini kurang amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya. Kurang amar ma'ruf nahi mungkarnya. Introspeksi diri kita. Meskipun orang tuh nggak mau, meskipun dia tidak mau dengar, tidak mau meninggalkan, tetap kita kasih tahu itu mungkar, ini haram, ini tidak boleh. Ya. Tetap kita kasih tahu meskipun dia tidak mau meninggalkannya, tetap kita kasih tahu. Karena kewajiban kita adalah sekedar menyampaikan saja, menyampaikan hukum. Adapun meninggalkan atau tidak meninggalkan itu urusan dia sama Allah. Urusan kita sama Allah hanya qaul, menyampaikan saja. Ya. Ini urusan kita sama Allah, kewajiban kita sama Allah hanya menyampaikan saja. Adapun dia ninggalkan, dia nurut, dia nggak nurut, itu kewajiban dia sama Allah.
Urusan dia sama Allah. Nah, kalau kita tidak menyampaikan, kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Dia sudah dipastikan ya tidak sampai hukum kepada dia, dia pasti tetap mengerjakan sesuatu itu. Nah, ya intinya kita ma'ziratun illa rabbina. Sebagai bentuk uzur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita perintahkan. Ya. Kalau Allah tanya kita, apakah kamu sudah melarangnya? Kita jawab, "Na'am, saya sudah melarangnya, wahai Rabb." Uzur kita sudah sampai. Tapi kalau kita diam, tidak melarang, kita tidak ada uzur menyampaikan tentang kewajiban amar ma'ruf ini, kita tidak punya alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kewajiban seseorang adalah menyampaikan al-haq, ya, meskipun orang tersebut tidak menurut atau belum meninggalkan apa yang kita inginkan. Nah, karena memang sebagian orang itu butuh mikir, ya kan, betul tak ini haram, betul tak ini tidak boleh, mikir dulu dia, proses dulu, ya, sesuatu yang ya bisa kita tolerir lah gitu ya. Ya, beda dengan sahabat. Kalau imannya sahabat disuruh sekali sama Rasul langsung tinggalkan, bahkan emas tadi dibuang udah diambil lagi, ya, itu sahabat. Nah, kalau kita bukan sahabat, ya kan, kadang kita nyuruh pasangan kita, dia belum meninggalkan, mikir dulu mesti jadi. Kita nyuruh teman kita, belum dia tinggalkan, ya, karena mereka bukan sahabat, kita pun bukan sahabat, ya. Nah, jadi intinya kewajiban kita adalah menyampaikan, ya, al-haq tersebut meskipun belum dapat sambutan dari dia, ya. Bisa jadi kita tidak melihat hasil yang kita sampaikan tadi, kecuali setelah kita meninggal dunia baru dia sadar, bisa jadi seperti itu, ya. Maka dalam menunggu hasil ini harus sabar, ya. Kalau nggak di dunia, ya nggak semasa hidup kita, mudah-mudahan sepeninggalan kita. Nah, nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya efek dari kemungkaran itu atau imbas dari kemungkaran itu bisa menimpa selain orang yang mengerjakan kemungkaran. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW sabda, hampir saja Allah mengirim atau mengutus iqabnya darinya, ya. Bukan hanya orang soleh yang kena, tapi bukan hanya orang yang zalim, orang ahli maksiat yang kena bala, namun semuanya dapat imbasnya juga, ya. Nah, mungkin lah kalau tsunami itu mengenai rumah orang yang bermaksiat saja, rumah yang soleh nggak kena, pasti semuanya habis, ya, kena. Kemudian imbasnya juga apa? Doa tidak dikabulkan, ya. Doa siapa? Doa kalian, baik orang zalim atau orang yang soleh, bisa nggak dikabulkan doanya karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar ini. Nah, Ustaz, bagaimana kalau doanya itu dikabulkan terus? Padahal dia ini, ya, dakwanya bukan dakwah tauhid, kemudian dakwanya ya bukan di atas manhaj sahabat gitu kan, kok dia hidupnya enjoy, enak, hartanya melimpah gitu kan. Bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah bahwasanya itu adalah istidraj, kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang di atas dosa dan maksiatnya adalah jebakan Allah Azza wa Jalla, ya. Jebakan Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah akan hisab itu semuanya. Maka kita jangan silau, ya. Yang terpenting adalah jalan yang benar, bukan hasilnya itu apa, ya. Jalan kita sudah benar belum? Kalau jalannya benar, hasilnya meskipun pahit akan terasa manis, ya kan? Madu pahit terasa manis nggak? masih pahit misalnya. Iya. Tapi apakah semua obat itu manis?
obat kan pahit kebanyakannya kan. Nah, ada juga yang manis ya. Ada yang banyak yang pahit juga obat. Nah, akibatnya itu ya. Akibatnya terkhusus untuk diri kita sendiri. Nah, kita lanjutkan di berikutnya. Namun kata panitia tadi jam 11:04 kita pending, kita break dulu. Insyaallah kita break dulu sebentar. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan panitia kepada jamaah sembari jamaah menikmati sajian dari panitia ya, dan doakan masyaallah semoga orang yang menyumbang atau mengurusi kajian ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwata illa billah ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita mulai kembali. Alhamdulillah sudah segar lagi ya, jangan ngantuk tadi mungkin udah melek. Nah, ibu-ibu sekalian, kita mulai lagi. Anak-anak silakan untuk masuk juga ke dalam, ya. Dan dimohon untuk tidak ribut. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, afdalul jihadi kalimati adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah perkataan yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan, hadisun hasan. Nah, di tautsiqil hadis oleh Syekh Salim bin Al-Hilali sahih bi syawahidihi. Nah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalu al-jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang afdal, jihad yang utama adalah perkataan yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Di sisi pemimpin yang zalim. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban seorang, ya, terhadap pemimpin diantaranya adalah memberikan
atau menasihati kebenaran kepada pemimpin. Amar ma'ruf dengan lisan. Amar ma'ruf atau nahi mungkar dengan lisan. Pemimpin itu manusia juga. Ya. Dan manusia, nah yang namanya manusia butuh dengan apa? Dengan arahan dan bimbingan. Apalagi orang punya kekuasaan sultan, maka dia lebih mudah untuk berbuat kezaliman karena dia punya jabatan, dia punya harta, dia punya tentara, dia punya segala-galanya. Maka kewajiban bagi penasehat pemerintah atau dai-dai yang dipercaya ya untuk dekat pada pemerintah, kewajibannya adalah menyampaikan kalimat yang hak. Ya. Menyampaikan kalimat yang hak, yang benar. Menasihati para pemimpin dengan kalimat yang benar. Nah, hadis setelahnya kita baca setelahnya hadisnya yang serupa ya, hadis serupa. Al hadis tsani asyara an Abi Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wajara rijlahu fil gharzi. Dari Abu Abdullah Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi, semoga Allah meridhoinya, dia mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kakinya sudah diletakkan di pijakan pelana tunggangannya, ai jihad, untuk berjihad. Dia mengatakan ya, ail jihadi afdal, jihad mana yang lebih utama? Qal, Nabi bersabda, kalimatul haqqi inda sultanin jair, perkataan yang hak, perkataan yang benar, maksudnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, di sisi pemimpin yang zalim. Nah, karena berbicara di sisi pemimpin yang zalim bukan sesuatu yang ringan. Taruhannya apa? Nyawa. Iya, pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang adil biasa enak ya kan ngomongnya. Ini berbicara menerangkan kebenaran di sisi pemimpin yang zalim. Samping kiri kanannya ada apa? Ada tentaranya, ada algojonya gitu kan. Ini seabdul jihad kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah qadarullah. Nah, maka yang seperti ini bukan sesuatu yang yang mudah ya. Mati lampu kita. Ada genser. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya kata Syekh Salim bin Al-Hilali, nasrul hakim al-jair min a'dhamil jihad, memperingatkan pemimpin yang zalim termasuk jihad yang paling utama. Ya. Termasuk jihad yang paling utama. Jihad ini memang dia tidak berhadapan sama musuh pedang yang lagi megang pedang, enggak, tapi dia mempertaruhkan nyawa seperti di medan perang ya kan. Orang berperang itu taruhannya hidup atau mati. Demikian juga datang ke pemimpin yang zalim yang terkenal kebengisannya, menasihati juga. Datang ke sana ngasih nasihat. Ngasih nasihat. Nah, ini taruhannya hidup ketika keluar dari istana, keluar dengan jalan kaki atau digotong gitu ya. Nah, ini taruhannya nyawa. Maka dikatakan afdhul jihad. Ya. Afdhul jihad. Alhamdulillah pemimpin kita tidak seperti itu ya. Ya. Orang Indonesia alhamdulillah
murah senyum ya kan, masih bisa canda tawa gitu, mimpinya juga masih ramah gitu kan, masih enak ya berbicara dengan pemimpin. Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. As-salis asyar. Qala mu'allif al-hadis as-salis asyar. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala an-naqsu 'ala bani Israil annahu kana rajulu yalqa rajul. Sesungguhnya pertama kali ya kekurangan yang masuk ke dalam Bani Israel adalah seseorang yang menemui seseorang, seorang menemui temannya. Fayaqul ya hadza ittaqillah. Dia mengatakan, ya hadza ikhtillah. Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah. Da' ma tasna'u fa innahu la yahillak. Tinggalkan apa yang kamu perbuat karena tidak halal bagimu. Tsumma yalqahu min ghadi wa huwa ala hali. Kemudian dia jumpai lagi laki-laki tersebut, ternyata masih dalam kondisi yang seperti kemarin. Fala yamna'hu dzalika yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Namun keadaan dia dalam maksiat ini tidak mencegah orang tadi ya untuk tetap berteman, nemani makan, nemani minum, teman-teman duduk ya, seperti teman akrab, makan, minum, duduk sama-sama. Ini kekurangan. Falamma fa'alu dzalika, tatkala mereka melakukan hal seperti itu, daraballahu quluba ba'dihim ba'dha. Ya Allah pun yang menimpakan kepada hati sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, artinya Allah berikan kepada mereka apa? Di sini enggak disebutkan, cuman Allah Rasul sebutkan falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim ba'dha bi ba'din. Allah pukulkan sebagian hati mereka dengan hati yang sebagian hati yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw kanu ya'tadun. Tatkala mereka tidak mengingkari kemungkaran, ya Allah timpakan penyakit pada mereka. Rasul bersabda, lu'inal ladzina kafaru. Ini ayat ini bawakannya. Allah orang-orang kafir dilaknat. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat melalui lisan Daud wa Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam. Bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan maksiat mereka, tidak saling mengingkari dosa dan maksiat. Wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruklah apa yang mereka perbuat. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Kamu melihat kebanyakan dari mereka ini mengangkat pemimpin dari orang-orang kufar. Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan. Sampai firman Allah Ta'ala, fasiqun. Ya. Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, kalla wallahi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanahuna 'anil munkar. Demi Allah, sungguh kalian harus benar-benar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Hadisnya agak panjang ini ya. Wa ta'khuduna 'ala yadi zalim, dan sungguh kalian harus menasihati orang-orang zalim. Wa la ta'tirunnahu 'alal haqqi atra, dan sungguh kalian harus membelokkan mereka kepada kebenaran. Wa la taqsurannahu 'alal haqqi qasra. Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Aw la yadribannallahu biqulubikum
biqulubi ba'dikum ba'dha, atau sungguh Allah akan ya menimpakan di hati sebagian kalian dengan sebagian yang lain, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat mereka. Hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Ibnu Tirmizi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Hadza lafdz Abi Daud, ini lafaz Abu Daud. Wa fil lafdz Tirmizi, dalam lafaz Ibnu Tirmizi bersabda Rasulullah SAW, lamma waqa'at Bani Israil fil ma'asi, tatkala Bani Israil jatuh dalam maksiat, nahathum ulama'uhum falam yantahu, ulama mereka melarang mereka namun mereka tidak berhenti. Fajalasuhum fi majalisihim, namun tidak menghalangi mereka untuk tetap akrab, makan, bermajlis, wa akaluhum, makan bersama mereka, wa syarabuhum, dan minum bersama mereka. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, Allah berikan hukuman kepada hati-hati mereka. Akhirnya mereka tidak mengingkari kemungkaran lagi. Di antara penyakit hati adalah tidak mengingkari kemungkaran. Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dan Allah melaknat mereka melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima kanu ya'tadun, yang demikian itu karena mereka telah berbuat maksiat, ya, dan mereka telah melampaui batas. Fajalasa Rasulullah SAW wa kana muttakian, Rasulullah SAW lalu duduk, yang sebelumnya bersandar beliau langsung duduk. Faqala la walladzi nafsi biyadi hatta ta'tirunahum al-haqqi atra, tidak, kata Rasul, demi zat yang jiwa berada di tangannya, sampai betul-betul kalian membelokkan mereka di atas kebenaran. Nah, hadis ini dalam tausik hadisnya Syekh Salim bin Hilali dhaif hadisnya. Akhrajat Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairu min tariqi Abi Ubaidah min Abdullah bin Mas'ud an Nabi. Sanadnya munqati, terputus ya. Karena Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Nah, namun ayat-ayat yang disampaikan ini ayat-ayat Al-Qur'an sahih, ayat-ayat jelasnya Al-Qur'an ya. Mungkin lafaz hadis ini yang munqati ya, karena Abu Ubaidah tidak langsung dengar dari Ibnu Mas'ud, jadi terputus sanadnya. Nah, maknanya sahih. Apalagi ayat-ayat yang disampaikan ini memang ada surah Al-Maidah ya. Orang-orang Bani Israil itu dilaknat dengan lisan-lisannya Nabi Daud dan Isa alaihissalam. Kenapa? Karena mereka tidak saling ingkar mengingkar. Ya. Mengingkari sekali sudah, setelahnya mereka enggak mengingkari lagi. Ya. Akhirnya Allah melaknat mereka. Dari sini menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi mengumpulkan antara perbuatan mungkar dan terang-terangan mengerjakannya, dan tidak saling melarang. Jadi orang Yahudi mengerjakan perbuatan kemungkaran, yang pertama, yang kemudian kedua mereka tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak saling melarang. Ini perbuatan orang Yahudi. Ya, dibiarkan kemungkaran. Ya, nah ini haram hukum yang membiarkan kemungkaran. Tadi kita katakan yang paling mungkar adalah kesyirikan. Ya, kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan. Haram membiarkan kesyirikan. Ya, hati-hati, Allah melaknat ya orang-orang yang membiarkan kemungkaran. Nah, kata Syekh, as-sukut ala fi'lil ma'asi innama huwa tahridun ala fi'liha wa sabin intisyariha. Diam atas kemungkaran ya merupakan bentuk anjuran untuk mengerjakannya dan sebab tersebar luasnya. Ya, kalau seseorang diam terhadap kemungkaran, berarti dia membolehkan kemungkaran tersebut. Tidak ada pengingkaran. Ini merupakan bentuk kebolehan darinya dan
tersebar bentuk sebab tersebarnya kemungkaran tersebut. Maka tidak diperbolehkan apa? Diam dari kemungkaran. Hadis ini juga menunjukkan haramnya duduk bersama orang yang langsung ngerjain kemungkaran. Orang ini lagi berbuat kemungkaran, malah ditemani, ngobrol di sana, makan minum di sana. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Temannya lagi main judi, minum minuman, ya kan? Datang orang soleh yang dianggap soleh, ikut nimbrung sana, ngomong, tidak boleh judi haram ya akhi, tidak boleh minum keras haram. Tapi dia ikut minum juga, ya. Aku minum yang lain lah misalnya, ikut makan sama-sama makan di sana. Nah yang seperti ini tidak boleh, ya. Karena ini merupakan bentuk apa? Ikrar, persetujuan atas perbuatan dia. Setelah itu dia tidak mengingkari lagi, ya. Ini dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya dia tinggalkan, ya, sebagai bentuk apa? Ketidaksukaan dia, kebencian dia. Nah, dia tinggalkan. Kemudian Syekh mengatakan inkarul qalbi lil munkar yaqtadi mufasalata ahlihi. Pengingkaran hati terhadap kemungkaran menuntut meninggalkan pelakunya. Ya. Benci terhadap orang yang melakukan hal tersebut, maka jangan temani dia, tinggalkan dia. Ya. Orang ini lagi berbuat zalim, berbuat maksiat. Ya. Jangan kita berlama-lamaan di sana, duduk di sana, makan minum di sana. Nah, tidak ada pencegahan. Ka ingkarul qalbi lil munkar yaqtadi mufasalata ahlihi, ya. Pengingkaran hati terhadap kemungkaran ini menuntut untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Menjauhi. Jangan mendekati. Ya. Nah. Kemudian Syekh mengatakan al-ummah al-marhumah, di antara faedah di sini bahwasanya umat yang dirahmati Allah adalah umat yang saling berwasiat terhadap kebenaran. Berwasiat dengan kebenaran, sampaikan kebenaran dan saling melarang kemungkaran. Ya, umat yang dirahmati adalah umat yang berwasiat dengan kebenaran dan saling melarang kemungkaran. Ini makna dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Asr. Qala Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Ta'ala berfirman, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah demi waktu, menunjukkan bahwasanya waktu ini penting. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak penting. Wal fajar, demi waktu fajar. Wal duha, wal lail, demi waktu duha, demi waktu malam. Menunjukkan waktu ini penting. Ya. Karena waktu adalah gudang amal manusia. Yang soleh di sana, yang tidak soleh di sana. Ya. Seseorang bisa beramal karena punya waktu, kesempatan, ya kan? Kalau dia nggak punya waktu, bisa nggak beramal? Tidak bisa lagi. Dia sudah meninggal dunia masih bisa beramal, terputus amalannya. Maka waktu beramal ketika dia masih hidup, masih punya waktu. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali
Allah kecualikan dari yang rugi ini siapa? Orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassabi al-haq. Mereka saling menasihati dengan kebenaran. Artinya menyampaikan kebenaran. Ya akhi, ini begini, ini begini. Oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini tidak merugi orang seperti ini. Wa tawassabi sabr. Yang keempat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Nah, 4 poin ini, ya, orang yang memiliki sifat 4 ini, maka dia dikecualikan dari manusia yang rugi. Ya. Dan kalau dibahas panjang, soal asr ini bisa satu majelis, ya, bisa melebar pembahasannya. Nah, intinya menasihati dengan kebenaran ini adalah bentuk dakwah atau ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini merupakan suatu kewajiban, ya, kewajiban. Nah, kita lanjutkan Ar-Rabi' Asyar, hadis yang ke-14. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ya ayuhan nasu innakum lataqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, sungguh kalian pernah membaca ayat ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza hadaitum. Surah Al-Maidah ayat 105. Ayatnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. La yadurukum, tidak memudaratkan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Anda ulangin, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidak memudaratkan kalian orang-orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Kemudian beliau mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa idza ra'au al-zalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia apabila melihat, ya, orang zalim lalu tidak mengambil tangannya, tidak mencegahnya, ya, hampir-hampir saja Allah meratakan hukuman darinya kepada mereka. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini menunjukkan, ya, bahwasanya wajib mengingkari kemungkaran. Kalau tidak, maka hampir saja Allah meratakan hukumannya mengenai seluruh orang-orang yang ada di sana, baik yang soleh ataupun yang toleh, yang soleh atau yang tidak soleh, kena semua. Nah, kemudian makna ayat tadi ini yang diberikan oleh yang disampaikan oleh Abu Bakar. Jadi kita jangan salah paham dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan, Allah firman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidak memudaratkan kalian apabila kalian tidak memudaratkan kalian orang yang sesat tatkala kalian berada di atas petunjuk. Ini tidak menunjukkan kalau kita soleh, orang tidak soleh tidak memudaratkan kita, bukan. Ya. Ini maknanya seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar ini. Sesungguhnya manusia apabila melihat seorang yang zalim lalu tidak mencegah tangannya, hampir saja Allah meratakan hukumannya. Artinya tetap kita harus memberikan apa? Nahi munkar, ya. La yadurukum man dhalla idza hadaitum. Tidak memudaratkan kalian jika orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Maksudnya adalah
kalian berada di atas petunjuk tatkala kalian amar ma'ruf nahi munkar. Namun kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, belum berada di atas petunjuk yang sebenarnya, yang sempurna. Nah, demikian juga kita belajar ilmu. Ya ulama menyebutkan belajar ilmu ini dengan niat apa? Raful jahli an nafsi wa an ghairi, mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Itu tujuan menuntut ilmu. Tatkala kita sudah soleh diri kita, maka kita harus menjadikan orang lain juga soleh. Mau atau tidak mau dia, tetap harus kita sampaikan. Disinilah namanya watawassaw bil haq, saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Ya. Watawassaw bil haq. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, a'adzani Allah ikum jami'an. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah namun tidak berilmu. Ini keutamaan seperti apa? Seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Coba kita perhatikan. Bulan purnama. Terang apa tidak? Terang. Dia bisa menerangi di sekitarnya. Bumi saja bisa terang dengan bulan purnama. Ya, sampai batu-batu yang tadinya enggak kelihatan gelap bisa terang. Yang kecil-kecil pasir itu bisa terang. Ya. Dengan bulan purnama. Kafadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Bintang-bintang terang apa tidak? Redup. Kadang hidup, kadang tidak hidup, gitu ya. Bintang itu untuk diri dia sendiri tidak cukup cahayanya. Ahli ilmu bulan bisa menerangi yang lain. Maka niatkan tatkala kita belajar ilmu, kita juga harus menerangi orang lain. Biar ilmu kita bermanfaat. Kita berdoa sebagaimana Nabi berdoa agar ilmu yang kita timba ini bermanfaat. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu tadi tidak bermanfaat, tidak bisa ngasih lampu ke orang, kejahilannya enggak terangkat. Ya. Kegelapan kejahilan enggak bisa diterangi sama ilmunya. Maka kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berdoa kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Biar kita bisa seperti bulan purnama, menerangi di sekitar kita. Yang bisa ngajar Iqra, ajar Iqra. Yang bisa ngajar tahsin, ajar tahsin. Yang bisa ngajar bahasa Arab, ajari bahasa Arab. Biar bermanfaat, ilmu kita ini bermanfaat, kita bisa menerangi orang sekitar kita. Namun syaratnya dia harus terang dulu. Syaratnya dia harus terang dulu biar bisa menerangi orang lain. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Nah, kalau lampunya gelap nggak bisa nerangi ya. Maka cari lampu yang terang. Allah Ta'ala alam shawab. Nah, terakhir kita tutup pertemuan kita masih 10 menit lagi dengan satu bab ini
masih ada kaitannya dengan bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Namun dan ada satu hadis, ada 3 ayat dan 1 hadis. Mudah-mudahan kita bisa tutup dengan hadis ini insyaallah. Bab qal mu'allif bab taghlidhu 'uqubati man amara bil ma'ruf aw nahaa 'anil munkar wa khalafa qawluhu fi'lahu. Ini bab besarnya hukuman orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sedangkan perkataannya menyelisih ucapannya. Dia memerintahkan kebaikan, dia enggak ngerjain. Ya. Dia memerintahkan kepada melarang mungkar, dia ngerjain. Ucapannya menyalahi perbuatannya. Mu'allif membawakan 3 hadis dalam hal ini. Ya. Membawakan 3 hadis dalam bab ini. Yang pertama, qala ta'ala surah Al-Baqarah ayat 44, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Yang artinya, apakah kalian memerintahkan manusia kepada yang baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca Alkitab, kalian tahu hukumnya, pernah ngaji, merintahkan orang kebaikan, oh ini wajib hukumnya, namun dia tidak mendatangkan kewajiban itu. Oh ini haram hukumnya, namun dia mengerjakan keharaman itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun? Mana otakmu? Apakah kamu tidak berpikir, tidak memahami? Ini teguran keras, ya. Sadar apa enggak kamu ini? Ibarat kita, ya. Memerintahkan yang ma'ruf, ya. Mengatakan ini wajib namun tidak dia kerjakan. Mengatakan ini haram, ini syirik, dia kerjain. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak memikirkan? Tidak ngerti? Apakah otak kalian berada di lutut? Ini keras teguran ini sebenarnya. Otak di lutut mana? Ini teguran keras. Afala ta'qilun? Apakah tidak berakal? Nah, ayat yang kedua yang dibawakan mu'allif surat As-Saff ayat 2 dan 3. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian laksanakan? Sungguh besar kebencian Allah, kebencian di sisi Allah. Ya, kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Allah benci kepada orang yang mengatakan namun dia tidak melakukannya. Ya, namun dia tidak melakukannya. Mu'allif mengatakan, Syekh Sa'id mengatakan, Allah mengingkari alaman ya'idu wa'dan, orang yang berjanji atau mengatakan suatu perkataan namun tidak memenuhi perkataannya. Ya, karena yang seperti ini sifat orang-orang munafiqun. Ya. Janji wajib namun dia mengingkari janjinya terus. Nah, amanah wajib namun dia mengkhianati amanah. Berbohong dosa namun dia bohong terus. Dia ngomong haram namun dia kerjain. Nah, yang seperti ini, yang wajib-wajib seperti ini yang mengantarkan kepada apa? Kebencian Allah. Ya. Nah. Kemudian ayat ketiga, mu'allif membawakan surat Hud ayat 88 mengabarkan tentang Nabi Syuaib alaihissalam.
Dia mengatakan, Allah firman, qala ta'ala wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidak ingin menyelisihi, yaitu dengan mengerjakan apa-apa yang aku larang kalian. Aku tidak ingin menyelisihi perkataanku, mengerjakan apa-apa yang aku larang kalian mengerjakannya. Ini kata Nabi SAW. Jadi seorang dai, seorang yang mengajak kepada kebenaran, siapa saja yang mengajak kebenaran, bukan hanya yang duduk di mimbar atau di kursi majlis, siapa saja yang mengajak kebenaran, maka dia wajib untuk tidak menyelisihi perkataannya. Ya. Wajib untuk tidak menyelisihi perkataannya. Kata mu'alif, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabi Syuaib alaihissalam bahwasanya dia mengabarkan pada kaumnya annahu la yanhahum an syai'in, bahwasanya dia tidaklah melarang sesuatu kemudian dia menyelisihi mereka, ya. Atau dia melakukannya diam-diam misalkan. Tidak. Atau Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu. Maka kewajiban orang yang menginginkan perbaikan adalah perkataannya sesuai dengan perbuatan. Nah, sebuah hadis penutup. Qala al-mu'allif wa an Abi Zaid Usama bin Zaid ibn Harisa radhiyallahu anhuma. Dari Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harisa, semoga Allah meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamati fayulqa finnar. Didatangkan pada hari kiamat seseorang lalu dimasukkan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabu batnihi. Ya. Ususnya ini apa? Cerai-berai dari perutnya. Ya. Fayaduru biha kama yadurul himaru fil raha. Dia pun muter-muter, ya, dengan usus yang tadi telah bercerai-berai, dia mengelilingi apa? Mengelilingi porosnya. Fayajma'u ilaihi fayatami ilaihi ahlun nar. Berkumpullah penduduk neraka ketika itu. Penduduk neraka ngumpul dia. Fayakulun, mereka mengatakan, ya fulan malaka, wahai fulan, kenapa kamu begini? Alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu kamu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Jadi harusnya di surga, ya kan? Kata mereka. Ya kalau kami wajar di neraka, mungkin begitu ya. Ya. Kamu dulu kan memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran. Kok kayak gini akibatnya? Sama di neraka. Fayaqulu bala. Dia mengatakan, tentu dulu aku kuntu amuru bil ma'ruf. Aku dulu memerintahkan kepada kebaikan, wala ati. Namun aku tidak ngerjain, ngomong baik. Ya. Salat, puasa Ramadan, kerjain wajib, dia tidak puasa, dia tidak salat. Dia ngatain zakat wajib, dia tidak bayar zakat. Dia mengatakan haji wajib, dia tidak naik haji, numpuk duitnya. Ya. Intinya dia memerintahkan kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya. Wa anha 'anil munkar wa atihi. Aku dulu melarang kemungkaran, namun aku mengerjakannya. Minta di kuburan, syirik, namun aku minta juga. Ya. Mencuri, haram, aku ngerjain. Ini sesuatu yang haram dia kerjain, sesuatu yang wajib dia tinggalkan. Padahal dia dulu tegas memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Hadis ini muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini ya, faedah dari hadis ini, di dalam hadis ini ada penjelasan hukuman bagi orang-orang yang perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah,
Harusnya ilmunya tadi menjadikan dia takut pada Allah Azza wa Jalla. Namun tidak seperti itu. Malah dia ya hanya sebagai wawasan ilmunya, ditumpuk ilmunya di otak namun tidak diamalkan. Padahal al-ilmu yaqtadi al-amal. Ilmu menuntut untuk diamalkan. Kalau Imam Ahmad, al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum menimbulkan rasa takut, berarti ilmunya belum bermanfaat. Nah, demikian kajian pada hari ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pribadi, bagi diri saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang seperti bulan purnama, ya, yang mana kita bisa menerangi diri kita dan orang-orang sekitar kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innahu wajhul karim. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.